Sahabatku yang kejam, begitukah caramu bersahabat? Semoga Allah melindungi Firaun Akhenaten. Aku hanya menjalani perintah penguasa. Penguasa apa? Allah yang memberikanmu tanggung jawab ini, bukan aku. Dialah penguasa sejati. Dan dia telah mengirimmu untuk menyelamatkan bangsa Mesir. Bagaimana kabar Inarus yang baik hati? Kabarku baik, Yang Mulia. Selamat datang. Menarik, Yang Mulia Yuzarsif masih mengingat kawan-kawan lamanya. Aku tidak pernah lupa. Dan aku datang supaya tidak dilupakan. Aku datang untuk memberikan laporan tentang urusan-urusan negara. Tentu saja ini tentang pembangunan silo dan penyimpanan gandum. Atau mungkin tentang fakir miskin atau para petani. Atau mungkin tentang para imam dan tindakan perlawanan mereka. Seorang hamba hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh pimpinannya. Bukankah ini urusan yang penting? Mungkin kita bisa bahas urusan Mesir nanti. Kami memiliki rencana lain untukmu hari ini. Tapi aku harus memberitahu kalian soal pembangunan silo, penyimpanan gandum, dan rencana jahat para imam. Aku percaya kau dapat menyelesaikan segala urusan itu. Soal para imam dan rencana jahat mereka, kita akan bahas itu nanti. Kau membuat rencana untuk melawan Amon dan para imam kuilnya, lalu aku dan Akhenaten membuat rencana untukmu. Jangan mencoba untuk menebak. Kami memutuskan untuk mengakhiri kesepianmu sebagai seorang bujang. Jadi soal itu, aku belum memikirkan untuk menikah. Kalau aku boleh sarankan, sebaiknya kau pikirkan itu sekarang. Dengan Asenat, anak perempuan Kamoses, seorang imam monoteis, seorang imam besar di kuil Aten. Dia adalah wanita yang sopan dan cantik. Apakah itu alasan aku dipanggil dari Memphis? Pergilah ke Yang Mulia Kamoses, seorang imam besar di kuil Aten, dan temuilah anak perempuannya Asenat. Sekarang juga? Kenapa tidak? Asenat cantik, dia seorang monoteis juga. Ya. Kau harus menikah secepat mungkin. Ini adalah perintah, dan kau harus melakukannya. Tentu saja, Yang Mulia. Baiklah. Apakah aku terlihat tua dan renta? Aku melihat kerutan di wajah dan dahiku. Aku sudah menjadi buruk rupa, ya kan? Masih ada kecantikan dan kehormatan di wajah Yang Mulia. Apakah Yuzarsif akan melihatku lagi? Nyonya, kau masih baik hati dan pantas dicintai. Jangan khawatir. Tidak. Yuzarsif adalah lelaki muda yang tampan. Dia tidak akan mau melihatku. Menangis dan meratapi selama 15 tahun akan menghancurkan batu. Yang Mulia membuang masa muda Yang Mulia karena Yuzarsif. Aku dengan sukarela memberikan masa mudaku padanya. Aku berharap bisa memberinya nyawaku. Yang menyakitiku adalah dia tidak tahu bagaimana aku menderita
karena aku berpisah darinya. Andai saja dia tahu. Aku sangat berharap dia tahu. Aku hilang arah. Kau siapa? Kau mau apa? Siapa wanita itu? Apa yang dia mau dariku? Dan kenapa wajahnya tertutup?
Semalam sepertinya kau terlihat sangat sedih. Ada apa? Aku terpisah dari ayahku. Aku harap dia ada di sini. Aku telah terpisah darinya selama hampir 30 tahun dan jiwaku selalu ingin terbang kepadanya. Di mana dia? Kenapa kau tidak mengunjunginya? Atau membawanya ke sini? Kami dari Kanaan. Perjalanan memakan 1 bulan. Seringkali aku ingin pergi menemuinya atau memberitahunya kabarku. Tapi waktunya belum tepat. Masyarakat Mesir masih membutuhkanku. Mereka masih dalam bahaya. Kelaparan mengancam keselamatan tubuh dan jiwa orang-orang Mesir, dan aku belum melakukan apa-apa untuk mereka. Aku khawatir kalau aku mengurus ayah dan keluargaku, aku akan gagal menjalankan tugasku di sini, dan tugasku tidak akan selesai. Tapi kan mereka, ayah dan juga keluargamu, mereka harus ada di sisimu. Suatu hari nanti mereka akan datang ke Mesir. Sampai hari itu aku harus sabar melalui perpisahan ini. Aku khawatir kalau aku memberitahu kabarku pada ayahku, dia akan tahu kebenarannya dan dia akan mengutuk saudara-saudaraku. Terutama karena keturunan Israel masih belum menyesal. Selama Allah menghendaki perpisahan ini, aku akan bersabar. Kau bilang keturunan Israel. Israel adalah gelar ayahku, Nabi Yakub. Saudara-saudaraku dan aku disebut keturunan Israel. Sepertinya Nabi Allah disakiti oleh saudara-saudaranya, dan Nabi Yakub tidak tahu soal hal ini. Bolehkah aku bertanya mengapa? Nanti akan ada waktunya. Dasar laki-laki. Aku tahu kalian menyimpan rahasia di dalam hati kalian yang enggan kalian ceritakan. Maaf kalau pertanyaanku tidak bijaksana. Semua rahasia akan terungkap suatu hari nanti. Suatu hari nanti kau akan tahu semuanya. Aku sudah memberitahumu bertahun-tahun yang lalu. Salah satu penyihir kuil meramalkan bahwa Yuzarsif akan membahayakan masa depan dan imanmu. Sudah kubilang, lupakan Yuzarsif. Aku memberitahumu berkali-kali, tapi kau tidak mendengarkanku. Kau menyanyiakan hidupmu untuk Yuzarsif. Apa yang kau dapatkan? Tinggalkan cinta yang merusak ini. Lupakan Yuzarsif. Lanjutkan hidupmu. Pikirkanlah dirimu sendiri. Kalian harus menjaga Zulaikaku. Bagaimana aku bisa menghadapi malapetaka ini? Dia adalah pelayanku, pendampingku, ibuku. Kepada siapa aku akan bercerita sekarang? Tenangkan dirimu, Yang Mulia. Jangan tinggalkan aku, sahabatku. Bagaimana kau bisa meninggalkanku, Karimama? Karimama.
Apakah menderita karena berpisah dari Yuzarsif tidak cukup? Sekarang aku harus merasakan perihnya kehilangan Karimama. Para dewa, di mana kalian? Apa kalian lebih tidak hidup daripada Karimama? Lebih diam dari Karimama, hanya menyaksikan kesedihanku. Bagaimana aku bisa melewati ini? Dia selalu bersamaku seperti bayanganku. Pergilah dan siapkan petinya. Dia menjagaku saat aku tertidur. Karimama, sekarang kau akan tidur dengan tenang. Kau tidak akan mendengar makianku lagi. Kau tidak akan bersedih karena aku lagi. Istirahatlah dengan tenang. Tidurlah dengan tenang. Itu jasad siapa? Karimama, Karimama yang malang. Menyedihkan sekali. dia kepala pelayan Zulaika. Dia sangat terhormat. Tidak ada siapa-siapa lagi di istana. Sepertinya begitu. Sekarang kesempatan kita. Ayo. Sayang sekali. Kita tidak bisa mengambilnya. Iya, sayang sekali. Tidak ada siapa-siapa di istana. Kembalilah. Apa yang kau lakukan? Jangan ribut.
Apa itu suara istana Potifar atau suara hantu? Ah, ada sarang laba-laba di mana-mana. Ayo. Tidak ada apa-apa di sini. Sebaiknya jangan beritahu dia dulu. Itu akan membuatnya semakin sedih. Tapi kalau nanti dia tahu, entahlah, mungkin dia akan curiga pada kita. Ada apa? Kenapa kalian berdiri di situ? Ada kabar buruk, Nyonya. Iya, sesuatu yang buruk telah terjadi. Istana dirampok. Ya, aku tidak kaget. Apa yang mereka ambil? Saat perjalanan kembali, kami melihat dua anak muda meninggalkan istana. Kami tidak mengenal mereka, sepertinya mereka gelandangan. Sudah terlambat. Kami tidak bisa melakukan apa-apa. Salah satu dari kita seharusnya tetap di istana. Betul. Tidak bisa semuanya pergi.
Untuk apa memiliki perhiasan emas? Untuk siapa aku berpakaian mewah? Untuk Yuzarsif? Kenapa kau tidak membantuku? Bukankah kau Amon, Dewa Agung Mesir? Bukankah aku Dewi di kuilmu? Bukankah aku istrimu? Berapa lama lagi kau akan diam dan tidak melakukan apapun? Siapapun tolong aku. Kenapa hanya ada keheningan? Kenapa hanya ada penderitaan? Berpisah dengan Yuzarsif dan kematian Karimama. Kehilangan masa mudaku. Sekarang kekayaanku juga hilang. Tolong aku, Amon. Tenanglah yang mulia. Yuzarsif. Tolong aku. Tolong aku. Yuzarsif. Yuzarsif. Tolong aku. Tolong aku. Kau siapa? Kenapa kau tidak bicara? Yuzarsif. Tolong aku. Ada apa? Tolong aku. Kau mau apa? Yuzarsif. Ada apa, wahai Nabi Allah? Aku memimpikan wanita tua yang sama. Dia meminta pertolonganku. Tapi aku tidak tahu siapa dia. Aku tidak tahu bagaimana cara mencarinya. Nabi Allah mengetahui rahasia-rahasia mimpi. Mungkin kau memang tidak diperbolehkan melihat wajahnya atau mengetahui siapa dia. Wanita itu meminta pertolongan dan mengulurkan tangannya padaku. Kalau dia membutuhkanmu, Allah akan menuntunmu kepadanya. Siapa wanita fakir miskin itu? Dia dari mana? Dari kota mana? Di mana aku harus mencarinya? Ya Allah, aku takut Engkau menganggap bahwa ketidaksadaranku adalah pengabaian dan Engkau menghukumku karena itu. Kurasa dia belum pernah makan sampai habis
semenjak dia menjadi gubernur. Dia takut bahwa ada orang-orang yang lebih lapar darinya. Dan kalau dia kenyang, dia akan lupa akan kelaparan mereka. Nyonya, ada apa? Yang mulia? Ada apa? Apa sudah waktunya? Yang mulia, panggilkan bidan. Sabarlah, Nyonya. Bidannya akan segera datang. Aku menyuruh Malek untuk menjemput bidannya. Bagaimana kondisi Asenat? Dia sangat kesakitan. Bidannya akan segera datang kemari. Siapkan saja air. Ibu! Tolonglah Yakub, jagalah anak-anakku. Yakub, jagalah anak-anakku. Jangan biarkan mereka merasakan kehilangan ibu mereka. Jangan. Ibu! 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 Salam untuk gubernur Mesir. Salam Allah untukmu. Jangan khawatir yang mulia Yuzarsif. Percayalah padaku. Di mana yang mulia Asenat? Ikut aku. Yang mulia, anakmu perempuan. Dia cantik seperti orang tuanya. Bagaimana kondisi Asenat? Apa dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Kelahiran yang membawa keberuntungan. Yang mulia Yusuf, aku beberapa kali melihat manik-manik itu. Aku lihat bahwa kau menjadi tenang setelah menyentuhnya. Apa itu? Nama yang dijanjikan tertulis di sini. Yang dijanjikan? Dia yang menyempurnakan perjuangan semua nabi. Dan dia jugalah yang mewujudkan harapan semua utusan Allah.
Andai saja ayahku ada di sini untuk menyaksikan kelahiran anak pertamaku. Aku tidak membutuhkan ayah untuk mengembala dombanya, ayah. Kenapa ayah tidak di gubuk saja? Jaraknya jauh dan mataharinya terik. Apa ayah tidak merasa terganggu? Tidak, nak. Melihat semua wujud keindahan Allah dan keindahan alam menenangkan kesedihan ayah. Sepertinya ayah senang hari ini. Betul sekali. Tapi ayah tidak tahu kenapa. Sepertinya Yusuf senang hari ini. Selamat datang, putriku. Aku akan menamaimu Manasye, artinya yang membuat lupa. Kau datang dan aku melupakan semua kesedihanku. Undang semuanya. Undang semua fakir miskin di Memphis untuk merayakan kelahiran putriku. Tama, Aku Tia Meni, Nyonya. aku tidak bisa melihat dengan baik hari ini. Pandanganku kabur. Itu karena Anda terlalu banyak menangis. Kenapa Anda begitu sering menangis? Karena hal itu bisa merusak mata Anda dan wajah Anda. Pikirkanlah diri Nyonya sendiri. Aku tidak memikirkan itu lagi. Menangis meringankan penderitaanku. Kalau aku tidak menangis, aku bisa gila. Ada apa, Nyonya? Anda mau kemana? Tia Meni, maukah kau menemaniku ke dermaga? Aku ingin bertanya pada Rodamon, apakah dia tahu sesuatu soal Yuzarsif? Aku tidak bisa mencegahmu atau membiarkan Nyonya pergi sendirian. Jadi aku harus menemani Nyonya. Salam, Nyonya Julaika. Apa kau tahu di mana Rodomon? Di Suriah. Dia pergi dengan Komandan Horemheb. Mereka pergi untuk menghentikan invasi bangsa Het. Apa kau tahu kapan dia akan kembali? Tidak, Nyonya. Tidak ada yang tahu. Bangunlah, Nyonya. Tidak pantas kalau Anda duduk di sini. Orang-orang mengetahui siapa Anda. Apa kau takut keadaanku akan semakin buruk? Memangnya aku masih memiliki reputasi. Skandalku ini akan selalu jadi perbincangan orang-orang. Zulaika adalah wanita gila yang mabuk cinta.
Kalau kita memberitahunya kabar soal Yuzarsif, dia akan memberi kita hadiah. Kita harus waspada dan cari tahu kapan Yuzarsif akan kembali ke Thebes. Malangnya Zulaika. Sulit dipercaya bahwa wanita paling cantik di Mesir sekarang terlihat seperti itu. Itu akibat cintanya pada Yuzarsif. Apa dia tahu kalau Yuzarsif sudah menikah? Semoga dia tidak akan mengetahuinya. Bisa-bisa dia bersedih sampai mati. Mungkin dia sudah tahu. Tapi pura-pura tidak peduli. Kalau dia mampu untuk pura-pura tidak peduli, dia tidak akan menderita. Perhatian, bersiaplah. Bagaimana kabar pejabat istana Fir'aun yang cakap? Kabarku baik. Terima kasih Yang Mulia. Ikut aku. Apa alasan Yang Mulia Yuzarsif tiba-tiba datang ke istana? Kau akan segera tahu. Panggil Inarus dan tukang masak istana. Panggil Inarus dan tukang masak istana. Baik, Tuan. Nyalakan obornya. Cepatlah prajurit, nyalakan semua obornya. Kalau Anda mengizinkan, aku akan membangunkan Firaun Akhenaten. Tidak perlu. Dia akan bangun dengan sendirinya. Apa dia bilang? Kenapa dia ingin bertemu dengan kami? Tidak, dia hanya menyuruh untuk bergegas. Salam untuk Gubernur Mesir, Yang Mulia Yuzarsif. Salam Allah untukmu. Sudah berapa kali ku bilang kalian tidak perlu membungkuk. Apakah kalian tidak akan berhenti sebelum aku cambuk? Baiklah Yang Mulia, kami tidak akan melakukannya lagi. Siapkan makanan enak dan sorbet untuk sang Firaun. Jam segini? Iya, dalam beberapa menit sang Firaun akan lapar dan meminta makanan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apa Yang Mulia yakin bahwa... Jangan meragukannya. Kalau Yang Mulia Yuzarsif berkata bahwa sang Firaun akan lapar, sang Firaun akan lapar. Bergegaslah. Waktu kita sedikit. Panggil penasihat dan penghuni istana lainnya. Aku ingin semuanya hadir. Aku sudah menyiapkan madu, sari kurma, dan sorbet. Setengah dari makan malam semalam sudah siap. Tapi apakah akan cukup dengan buah-buahan? Bagus, itu bagus. Sang Firaun tidak akan meminta lebih dari itu. Itu sang Firaun. Ada perintah penting. Waktu yang tidak pas untuk merasa lapar. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kau kan makan sebelum tidur. Bagaimana kalau kau sakit? Haruskah aku memanggil tabib Sunuhe? Tidak perlu. Aku hanya lapar. Aku hanya butuh makanan. Salam untuk Firaun Mesir yang bijak dan Nyonya Nefertiti. Sedang apa sang gubernur di sini? Kapan kau datang? Apakah Firaun yang bijak lapar? Aku sangat lapar. Bagaimana kau bisa tahu? Hah? Bagaimana kau bisa tahu? Malam ini adalah awal 7 tahun kelaparan. Pertandanya adalah rasa lapar yang tak terduga yang dirasakan Firaun Mesir. Bagaimana kau bisa tahu? Kupikir sang gubernur di Memphis. Bagaimana kau bisa menempuh jarak sejauh itu begitu cepat? Akan aku beritahu nanti. Apakah sang Firaun ingin makan? Sepertinya kau tahu semuanya. Kau sudah mempersiapkan semuanya.
Malam ini adalah awal 7 tahun kelaparan di Mesir. Mulai besok, masyarakat harus mulai berhemat. Aku datang untuk memberitahumu. Lakukan apa yang menurutmu harus dilakukan. Marilah berdoa kepada Allah untuk membantu kita melewati kesulitan akibat kelaparan ini dengan cara yang terbaik. Sungguh aneh yang mulia. Tapi aku juga merasa lapar. Apakah masyarakat akan merasakan lapar yang kita rasakan? Yang kita rasakan sekarang? Bagaimana kau akan mengumumkannya pada masyarakat? Masyarakat akan tahu karena tanah akan kering, tidak ada hujan, dan perintah untuk berhenti menanam. Mereka akan tahu. Beritahu para petani yang membawa gandum untuk menyimpan hanya porsi makanan tahunan mereka. Tidak perlu untuk menabur benih. Umumkan di kota bahwa tidak akan turun hujan tahun ini. Dan karena itu, beritahu masyarakat untuk tidak menabur benih. Beritahu petugas untuk mencari tahu jumlah orang miskin dan orang kaya di setiap kota. Aku tahu jumlahnya tidak akan sama. Kita perlu tahu siapa saja dan berapa banyak orang yang perlu menerima gandum gratis selama masa kelaparan, dan berapa banyak orang yang harus membayar. Kepada siapa kita harus memberi, dan dari siapa kita harus menerima.